Tuan Stefan, apakah kau masih mengkhawatirkan kejadian semalam? Maaf, semua salahku jika Departemen Intelijen Militer menyulitkanmu. Aku bisa menghadapinya bersamamu. Tidak ada yang mau mempersulitkanku jika benar-benar ada masalah. Aku juga tidak ingin melibatkanmu. Jadi, sebenarnya siapa yang kau takuti selama ini? Tidak ada yang aku takuti, hanya saja aku pernah melakukan bisnis senjata di luar negeri. Roy adalah penguasa tertinggi di grup keluarga Guntoro dan mencapai peringkat lebih dari 100 dalam penghargaan pasar gelap. Sedangkan Tuan Putra Mahkota Joseph setiap hari pergi ke klub malam di kerajaan Lewis. Mereka bisa hidup dengan baik. Melihat dari hubunganmu dengan Dondi, kau seharusnya adalah keturunan langsung dari Departemen Intelijen Militer dan satu-satunya orang yang kau takuti adalah Raja Iblis Lepon. Kesimpulan gadis ini masuk akal. Sayangnya salah semua. Raja Iblis adalah orang gila. Dia memimpin bawahannya dengan gila-gilaan menyapu bersih berbagai organisasi ilegal di seluruh dunia. Tindakannya sangat kejam. Dia menyingkirkan semua akar kejahatan, tidak menyisakan satupun. Apakah Raja Iblis tidak pernah melenyapkanmu? Tidak begitu. Grup keluarga Guntoro melakukan bisnis perdagangan senjata secara ilegal di kerajaan Lewis. Kami juga membantu Departemen Intelijen Militer untuk mendapatkan informasi penting. Dia tidak perlu melenyapkanku. Kenapa aku tidak begitu percaya? Raja Iblis yang gila seperti itu bisa bekerja sama dengan orang lain. Apakah kau begitu keberatan dengan Raja Iblis? Dia jahat, kejam, dan kasar. Setiap hari menindas kami dari Biro Keamanan. Aku dengar dia juga berani memarahi ketua kami. Ketua kami sangat baik, tapi lihatlah Raja Iblis sialan itu. Jangan membahasnya lagi, aku ingin sendirian. Aku sudah menghiburnya dari tadi, tapi dia masih marah. Aku tidak seharusnya menyembunyikan identitasku sebagai anggota pensiunan Biro Keamanan. Aku juga membuatnya berurusan dengan Dondi. Tuan Stefan tidak pernah sedingin ini terhadapku. Rara, berkatmu, kami sekeluarga berhasil lolos dengan selamat. Orang tuaku ingin mengundangmu makan sebagai tanda terima kasih. Lain hari saja, suasana hatiku tidak baik hari ini. Aku telah membuat Tuan Stefan marah. Aku tidak bisa menghiburnya dengan cara apapun. Ibuku bergabung dengan klub wanita. Para bibi di sana sepanjang hari menghabiskan waktu untuk memikirkan cara menenangkan hati seorang pria. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Halo, Nyonya Laura. Saya adalah terapis emosional yang dipesan oleh Nona Sally untuk Anda. Ini adalah layanan kami yang paling top. Dengan perubahan tanpa henti, tubuh Anda bisa kembali bergairah. Sebenarnya aku dan suamiku tidak ada konflik besar, hanya saja dia sekarang sedang marah dan bersikap dingin terhadapku. Anda dan suami Anda masih dalam masa bulan madu. Permintaan maaf yang tulus seharusnya menggunakan cara khusus. Apakah cara itu benar-benar berguna? Tidak kusangka gadis kecil itu bermain begitu terbuka di usia yang masih muda. Tuan muda, kau membuatku menunggu begitu lama. Kau ini, apakah Tuan muda lupa denganku? Di kehidupan sebelumnya, aku adalah rubah putih peliharaanmu. Di kehidupan ini, aku ingin menemanimu dan menjadi istrimu. Siapa yang mengajarimu semua ini? Tuan muda, kau telah terpesona olehku. Mulai sekarang, biarkan aku melakukan apapun yang ku mau terhadapmu.
Saat aku melihat gadis ini memakai handpu terakhir kali, aku tidak bisa menahan dorongan hatiku. Lalu dia terus bilang ingin membalas dendam. Apakah ini cara dia balas dendam? Bagaimana kau akan melakukan apapun yang kau mau? Aku mau. Dalam hal ini, aku tidak akan bersikap lembut terhadap wanita. Aku sudah tidak kuat. Aku tidak berani lagi. Siapa suruh kau mempelajari hal-hal aneh itu? Sudah mendapatkan pelajaran, kan? Apakah kau tidak menyukainya? Kalau begitu, bukankah sia-sia aku menderita? Apakah kau sudah memaafkanku? Aku suka, aku cukup tulus, jadi aku sudah tidak marah lagi. Kenapa aku merasa sepertinya kau sangat senang? Benarkah kau salah lihat? Tidurlah. Mandi dulu, baru tidur. Jorok sekali. Kalau begitu, kita mandi bersama. Kakek bilang bulan depan seluruh keluarga di grup keluarga Guntoro akan kembali untuk memberikan penghormatan kepada leluhur. Dan aku juga harus hadir nanti. Kau adalah istriku. Kau tidak mungkin selamanya tidak keluar bertemu dengan mereka, kan? Apakah kau sudah berbaikan dengan Tuan Stephen? Sudah. Ini adalah kartu VIP yang ibuku berikan untukmu, khusus untuk menyelesaikan masalah pernikahanmu. Hadiah ini memang cukup berharga, tapi memalukan sekali. Suamiku, kau datang menjemputku lagi. Temani aku ke acara pelelangan. Kita akan pergi ke salon kecantikan dulu. Apakah Tuan Stephen sedang meremehkan aku, kampungan? Tuan Stephen, bagaimana menurut Anda? Sangat cantik. Pelelangan tahta Cakrawali adalah tempat perdagangan perhiasan top dunia. Bahkan harus membayar uang jaminan lebih dari 200 miliar untuk masuk. Lihatlah, apakah ada yang kau suka? Sebenarnya aku tidak tertarik dengan perhiasan. Orang yang bekerja di bidang kami akan sangat terbebani jika memakai barang-barang ini. Kita sudah lama menikah, aku bahkan tidak pernah membelikanmu cincin, apalagi membelikan perhiasan yang cocok untukmu. Kau mau membeli mahar? Salah satu perhiasan favorit ibuku ketika masih hidup adalah gelang batu giok yang diwariskan dari keluarga kerajaan. Tapi sekarang hanya bisa disimpan di dalam brankas dingin sebagai barang peninggalan. Maaf, Nona, aku minta maaf. Tidak apa, lanjutkan saja pekerjaanmu dan berhati-hatilah lain kali. Aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya dulu. Baik, aku akan menunggumu. Kenapa kau begitu ceroboh? Kau menyakitiku. Sepatuku ini dibuat secara khusus. Apakah kau bisa membayarnya jika rusak? Giselle, kau mengikatnya terlalu kencang. Itu menyakitiku. Kenapa bengong saja? Kemari dan pakaikan lagi untukku. Baik, Nyonya. Apakah kau tidak punya tangan? Atau kakimu patah? Kau tidak bisa mengikatnya sendiri ya? Apakah kau tahu siapa aku? Lupakan saja, semua salahku. Gaji yang diberikan toko ini sangat tinggi. Aku bekerja paruh waktu di sini untuk mendapatkan biaya hidup. Maaf, kami tidak akan melayanimu lagi. Apakah begini cara kalian memperlakukan pelanggan terhormat? Aku akan menuntut kalian.
Jika menghadapi orang yang menganggap dirinya bagaikan putri, kau tidak perlu memanjakannya. Nanti aku akan menghubungi pengacara untuk menuntutnya atas kesengajaannya melukai dan menghina orang. Oh ya, kenapa kau datang ke sini? Aku datang untuk ikut lelang. Jangan berpikir berlebihan. Aku hanya menemani temanku. Kak Stephen, lama tidak berjumpa. Aku sudah kembali. Apakah kau harus bersikap dingin terhadapku? Padahal kau tidak seperti ini sebelumnya. Tolong menjauhlah dariku. Aku melakukan kesalahan saat itu karena aku menyukaimu. Apakah kau sama sekali tidak tahu tentang isi hatiku, Kak Stephen? Bukankah mengganggu pria yang sudah menikah itu tidak baik? Apalagi dia adalah suamiku. Tuan Stephen, siapa nona ini? Halo, namaku Alice, teman masa kecil Kak Stephen. Maaf Nona Alice, aku adalah pasangannya malam ini. Senang berkenalan denganmu. Aku sudah berlatih bela diri selama bertahun-tahun. Kekuatanku jauh melebihi gadis biasa. Aku akan mencekrammu sampai mati. Dalam hal kekuatan, aku tidak pernah takut siapapun. Nona Laura, apakah aku menyinggungmu? Aku benar-benar sangat kesakitan jika kau menyekramku seperti ini. Bukankah kau yang memulainya dulu? Maaf, aku tidak suka dirugikan dan diam saja. Kak Stephen tidak pernah membawa pasangan ke acara manapun. Siapa sebenarnya Jalang ini? Bukankah itu nona besar dari perusahaan farmasi harapan keluarga Mohoto? Dia cerdas, berani, dan masih muda. Bahkan Tuan Stephen memandangnya dengan tatapan berbeda. Bisa dibilang grup farmasi harapan juga memiliki kekayaan, tapi tidak sebanding dengan keluarga Salim. Aku dan Stephen adalah pasangan paling cocok. Jangan harap Jalang ini bisa merebut posisi Nyonya Stephen. Aku lihat kau cukup akrab dengan Nona Alice dan pernah ada berita tentang pernikahan kalian. Media gosip asal menulisnya. Aku tidak pernah setuju untuk bertunangan dengannya. Kau berani bilang kalau keluarga kalian tidak akrab. Ketika pertama kali kami bertemu, Nona Alice yang memberikanmu obat. Aku tidak suka ada orang yang mempermainkanku. Jangan cemburu, jangan biarkan dia memengaruhi suasana hati kita. Omong kosong, siapa yang cemburu? Gelang ini berasal dari kerajaan Irlandia dan dibuat di tahun 1990-an. Gelang ini terbuat dari 9 berlian putih dan 9 batu jamrud. Harga awalnya 12 miliar, 14 miliar, 17,5 miliar, 20 miliar, 20 miliar sekali, 2 kali, 3 kali. Mari kita ucapkan selamat kepada tuan ini karena mendapatkan koleksi pertama perlelangan ini. Apakah kau suka? Aku suka, terima kasih suamiku. Apakah perlu menghabiskan uang 20 miliar untuk mendapatkan benda ini? Sudahlah, bagaimanapun juga, ini adalah niat baik dari suamiku. Melihat senyuman Jalang ini, dia pasti mengandalkan usianya yang masih muda dan kecantikannya. Lalu memikat Kak Stephen dengan tubuhnya. Gadis miskin dari keluarga kecil bisa melakukan hal rendahan apapun. Bisa kalian lihat berlian merah yang sangat langka ini. Meskipun tidak bisa mendapatkannya, tapi kedatangan kalian tidak sia-sia. Kau masih mau beli? Apakah kau tidak tahu berapa harga penjualan terbatas berlian merah saat ini? Berlian merah adalah warna paling langka di antara semua berlian. Jika dikatakan lebih sedikit, mungkin berlian ini sekitar 10 karat dan harganya dimulai dari miliaran, setara dengan harga separuh hidupku. Cincin berlian merah top ini masuk ke keluarga kerajaan Surbia pada abad ke-17.
sebagai hadiah pernikahan 30 tahun Raja Paul XI dan Ratu. Ini merupakan simbol cinta setia raja dan batu. Jadi, cincin berlian ini diberi nama cinta abadi. Harga awalnya 200 miliar, 400 miliar, 780 miliar, 2 triliun. Siapa dia? Dia terlihat tampan, tidak disangka dia juga sangat kaya raya. Dia masih muda tapi bisa mengeluarkan 2 triliun tanpa mengedipkan mata. Suamiku, jangan bilang kau membeli cincin ini sebagai hadiah untukku. Apakah ada yang salah? Tentu saja tidak ada, hanya saja ini terlalu mahal. Laura, apakah kau sedang di acara pelelangan? Bisakah kau kemari sebentar? Aku keluar sebentar. Kau masih punya alasan setelah menyinggung pelanggan ya? Aku akan memotong semua gajimu hari ini dan kau tidak usah datang lagi ke depannya. Bu, bukankah Anda bilang jika aku memanggil teman aku untuk bereaksi, Anda tidak akan memecat aku? Aku bisa bereaksi bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Pelanggan itu yang sengaja membuat masalah. Pelanggan yang terhormat, ini adalah masalah internal perusahaan kami. Anda tidak perlu khawatir. Giselle, kau dipecat. Segera ganti baju dan pergi dari sini. Nona, aku sudah menyuruh Giselle untuk memanggil temannya datang, sesuai perintah Anda. Sekarang, mereka sedang mengobrol di luar. Ada begitu banyak pekerjaan paruh waktu di dunia ini. Biarkan saja aku kehilangan yang ini. Paling-paling aku akan memakai kartu makanmu minggu depan. Baiklah, kelak aku akan membayar makananmu. Kak Stephen, aku bersalah atas kejadian sebelumnya. Kau membeli cinta abadi untuk siapa? Jangan bilang untuk Nona Laura, istriku. Kak Stephen, apakah kau sudah menikah? Apakah itu kenalan dari kakek David? Dia putri dari keluarga mana? Kak Stephen, kau masih memedulikanku. Kakek akan marah jika tahu kau memperlakukanku seperti ini. Tuan Stephen, saat penyerahan, kami sudah meminta ahli yang diundang secara khusus untuk memeriksanya. Ini barang asli. Bagaimana dengan 2,4 triliun? Apakah itu palsu? Apakah kau sedang melamarku? Aku menebus cincin pernikahan. Suamiku, kau memberikanku cincin yang sangat berharga. Bagaimana aku harus membalasmu? Tentu saja dengan menyerahkan seluruh perasaanmu kepadaku dan segera melahirkan anak. Kakek menyuruhku mengandung dalam waktu setengah bulan. Aku tidak masalah, tapi apakah kau bisa? Suamiku, bisa atau tidak, kita akan tahu setelah mencobanya kan? Stephen Guntoro, pemimpin grup Kandara, membeli cincin antik berlian merah cinta abadi dengan harga 2,4 triliun di pelelangan tahta Cakrawali. Diduga dia akan segera menikah dengan tunangannya Alice Salim. Beraninya Stephen mengkhianati adikku dan menjalin hubungan tidak jelas dengan gadis bernama Alice ini. Keluargaku harus maju di saat seperti ini. Aku ada urusan rapat ini berakhir lebih awal. Tuan Stephen, kau harus memberikan penjelasan pada kami hari ini. Pantas saja semua keluarga Mahoto datang hari ini. Ternyata mereka melihat gosip tentang aku dan Alice. Aku tidak memeluknya, itu hanya masalah sudut pengambilan foto. Kedua tangan yang merangkul pinggang Alice seharusnya bukan hasil editan kan? Alice menginjak gaunnya dan kebetulan wajahnya hampir terkena etalase.
Aku takut dia terluka terkena kaca, jadi aku menahannya. Aku sudah meminta asistenku untuk menghapus pencarian terpanas ini tadi pagi. Kami tidak percaya. Laura, apakah kau suka dengan cinta abadi yang kuberikan? Tentu saja suka, terima kasih. Suamiku, kau memang paling baik padaku. Sebagai pria yang sudah menikah, apapun yang terjadi, kau tidak boleh terlalu dekat dengan wanita lain. Meski kau tidak punya maksud itu, tapi jika dimanfaatkan oleh orang berniat jahat, pada akhirnya hanya akan melukai Laura. Kemarilah, aku akan mengajarimu bagaimana cara membedakan pelacur. Aku salah, aku akan lebih memperhatikannya lain kali. Kau Nona Laura kan? Nona Alice ingin bertemu denganmu. Jika Anda tidak mau, mungkin akan berdampak pada bisnis keluarga Mahoto. Alice benar-benar tidak menyerah sampai tujuannya tercapai ya. Bukankah hanya sebuah pertemuan? Apa yang mau dia lakukan padaku? Berikan aku secangkir kopi ditambah susu, gula, dan krim susu. Ternyata benar gadis desa sama sekali tidak mengerti suasana hati. Terserah aku mau minum apa, yang penting aku suka. Ada banyak orang di dunia ini. Apakah kau mau menunjuk cara hidup semua orang? Aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan untuk menggoda Kak Stephen. Dengan latar belakang keluarga Guntoro, keluarga Mahoto sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Jadi, jangan harap kau bisa masuk ke keluarga Guntoro. Aku tahu semua tentang keburukanmu. Gadis yang tumbuh besar di desa dan putus sekolah saat SMP. Bahkan jika kembali ke keluarga Mahoto, kau hanyalah orang kaya dadakan yang memalukan. Lalu, sungguh disayangkan aku dan Tuan Stephen sudah menjadi suami istri yang sah. Tidak mungkin, meskipun Kak Stephen terobsesi denganmu, kakek David tidak mungkin setuju. Tidak, kakek sangat menyukaiku. Beberapa hari lagi, kakek berencana mengajakku pergi menyembah leluhur. Apakah kau kira Kak Stephen sangat setia kepadamu? Saat kau tidak ada, Kak Stephen masih memedulikanku. Kalau begitu, selamat ya. Tolong jangan menggangguku lagi ke depannya. Aku pamit dulu.